Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya, sahabat. Assalamualaikum, sahabat dapur semua. Apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia masih mengalami pandemi virus COVID-19. Semoga virus ini cepat berlalu. Amin. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan cara atau tutorial membuat ketupat yang lembut dan mudah dipotong dan awet hingga berhari-hari. Apalagi Lebaran sudah di depan mata. Bagi kita yang tidak mudik, ada baiknya kita membuat ketupat Lebaran sendiri di rumah ya, untuk disajikan pada saat Lebaran ini. Cara membuat ketupat ini juga sederhana dan mudah kok sahabat. Tidak ribet sama sekali ya. Dan hasilnya itu mudah dipotong. Seperti ini ya. Lembut dan tidak terlalu lengket. Dan hasilnya juga bagus ya. Ketupat ini sangat cocok disajikan bersama dengan opor atau gulai ya sahabat. Dan sayur santan yang dilengkapi dengan kerupuk. Wah, enak banget ya sahabat jika kita menyajikannya pada saat Lebaran ini ya. Walaupun kita tidak mudik, tapi kita dapat menikmati suasana Lebaran dengan menghadirkan ketupat ini di rumah ya. Dan ketupat ini juga awet hingga berhari-hari. Untuk bahannya, sahabat dapat melihatnya di sini atau di kolom description di bawah ya. Bahannya hanya dua, yaitu beras dan ketupat seperti ini ya. Ketupat ini Wangi Pandan membeli yang ukuran agak besar. Jadi jika ukurannya agak besar seperti ini membutuhkan beras sebanyak kurang lebih 7 cangkir plastik seperti ini ya. Kurang lebih ya sahabat. Jika ukuran ketupatnya lebih kecil, berasnya lebih sedikit ya. Kemudian kita dapat merebusnya menggunakan dua alat ini ya, panci biasa atau panci presto. Sama-sama bisa ya sahabat. Namun jika menggunakan panci presto maka prosesnya akan lebih cepat. Sedangkan jika menggunakan panci biasa seperti ini agak lebih lama sedikit ya. Jadi silahkan saja sahabat menggunakan alat yang ada saja di rumah. Yang penting pada saat kita mengolahnya menggunakan waktu yang tepat dan cara yang tepat ya. Hanya perbedaannya dalam waktu ya sahabat. Jika menggunakan panci presto maka waktunya akan lebih singkat. Hanya itu saja kok bedanya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah mencuci beras terlebih dahulu ya, hingga airnya jernih. Biasanya 3 kali ya sahabat. Hal ini kita lakukan untuk menghilangkan bahan-bahan pengawet ya atau bahan kimia yang terdapat di berasnya. Jadi sebaiknya dicuci saja terlebih dahulu ya sebelum diolah. Nah, untuk berasnya biasanya gunakan saja beras yang peruntukannya memang untuk membuat ketupat atau membuat lontong. Jadi agak sedikit berbeda ya dengan yang peruntukannya untuk membuat nasi, yang untuk dikonsumsi sehari-hari. Kurang lebih gitu ya sahabat. Bisa ditanyakan di pedagang berasnya beras yang untuk digunakan ketupat. Biasanya berbeda dengan beras yang digunakan untuk nasi ya. Jika beras yang digunakan untuk ketupat biasanya teksturnya akan lebih mudah lunak dan tidak perak. Nah, cuci hingga bersih seperti ini, kemudian saring, dan setelah itu keringkan terlebih dahulu ya sahabat, untuk memudahkan kita mengisinya di dalam ketupat. Jika basah seperti ini akan sulit ya. Bisa juga dijemur di bawah terik matahari untuk mempercepat proses pengeringannya.
Setelah kering seperti ini, dapat kita isikan langsung ke ketupatnya ya. Di sini Wangi Pandan ingin membedakan saja antara beras yang belum dicuci dan yang telah dicuci. Tampilannya lebih putih ya sahabat, seperti ini ya. Nah, lebih putih ya dibandingkan dengan beras yang belum kita cuci tadi ya, agak kekuningan begitu ya. Setelah itu isi beras ke dalam ketupatnya. Langsung saja menggunakan tangan seperti ini ya sahabat, atau menggunakan sarung tangan. Isi beras ke dalam ketupat sebanyak 3/4 dari tinggi ketupatnya ya. Jangan terlalu sedikit, karena jika terlalu sedikit maka ketupatnya akan lembek. Dan jika terlalu banyak, maka ketupatnya tidak jadi ya sahabat, terlalu keras dan menjadi nasi. Jadi pengisiannya ini penting sekali ya, 3/4 dari tinggi ketupatnya. Kemudian tata ketupat di dalam panci. Setelah itu tambahkan air sebanyak kurang lebih 3/4 dari tinggi pancinya. Hingga ketupat ini benar-benar terendam ya seluruh bagiannya. Nah, seperti ini ya, terendam dan 3/4 dari tinggi pancinya. Jika menggunakan panci presto, jangan terlalu penuh airnya ya sahabat. Nah, seperti ini. Kemudian rebus ketupat ini hingga mendesis jika menggunakan panci presto ya. Setelah mendesis, kecilkan saja apinya dan rebus selama kurang lebih 1,5 jam untuk ukuran ketupat besar. Jika ketupatnya kecil, 1 jam 15 menit saja cukup ya. Jika menggunakan panci biasa, 4 jam ya sahabat. Nah, setelah itu keluarkan ketupat, lalu dinginkan terlebih dahulu. Setelah ketupatnya dingin, baru bisa kita bersihkan ya, atau kita rapikan. Kita gunting janur-janurnya. Dan ketupat ini pun siap untuk disajikan. Potong ketupat sesuai selera. Nah, sahabat, dapat dilihat di sini memotongnya juga mudah ya, tidak lengket. Dan hasilnya juga cakep ya, halus. Ketupat ini teksturnya sangat lembut loh sahabat. Nah, seperti ini ya. Setelah ketupat ini dipotong, siap untuk disajikan bersama lauk dan hidangan yang lain seperti opor ayam atau sayur santan ya, atau hidangan lain sesuai dengan favorit sahabat dan keluarga. Nah sahabat, jangan lupa subscribe ya, bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini. Terima kasih sahabat telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa.